Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Para penghafal Al-Quran, apa kabar hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan penjagaannya kepada kita semua. Amin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita berjumpa di nasihat untuk para penghafal Al-Quran. Jadi nasihat itu sangat perlu ya anak-anakku sekalian, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Teruslah saling memberi nasihat, karena nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, terlebih kita para penghafal Al-Quran. Simak ya nasihat berikut. Yang pertama, anak-anakku sholihah, yaitu hendaknya kita terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketakwaan itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, yaqulullah Azza wa Jalla, ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis ya, lewat sabda beliau, yaitu beliau memerintahkan kepada manusia, kepada orang-orang beriman, untuk dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Dan siyak dari penggalan ayat Al-Quran ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, takwa adalah mentaati tanpa bermaksiat, yaitu terus bertakwa kepada Allah, mentaati perintah Allah tanpa kita maksiati. Kemudian kita mengingat tanpa melalaikan, kita terus mengingat Allah dengan berzikir dan ibadah-ibadah yang lain, dan tentunya bersyukur tanpa mengingkari. Ya, alhamdulillah banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita anak-anakku sekalian, sehingga kita terus ya masih bisa merasakan hangatnya cahaya mentari pagi ini, dan kita bisa menghirup udara pagi ini, dan kita terus bisa beribadah kepada Allah. Nasihat berikutnya yang kedua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini dia diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ya anak-anakku sekalian, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Tuhanmu memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi orang tua kita ini anak-anakku sekalian, mereka ini disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, di mana mereka dikatakan kunci surga kita. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, al-walidain awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'udhi dhalikal bab aw ihfadhu. Orang tua adalah pintu pertengahan menuju surga. Bila engkau mau, silahkan engkau pelihara atau jaga. Bila tidak mau, silahkan untuk tidak memperdulikannya. Siapa yang tidak mau masuk surga? Pasti semua mau. Coba angkat tangan sekarang, siapa yang mau masuk surga? Saya. Iya, Masya Allah. Ustazah juga mau. Baiklah anak-anakku sekalian, kita berbakti kepada orang tua itu memiliki banyak sekali keutamaan ya, diantaranya ini, yaitu keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Jadi kalau kita mau dimudahkan dalam segala hal, termasuk menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, jadi kita juga harus memperbaiki kebaktian kita kepada orang tua. Yang pertama, setelah kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi cara berbakti itu banyak sekali ya anak-anakku sekalian, di mana kita bisa membantu orang tua, ibu kita merapikan rumah dan mengurus pekerjaan rumah, menjaga adik, kemudian mentaati apa yang mereka perintahkan dalam hal-hal yang baik. Barakallahu fikunna. Nasihat berikutnya yaitu perbanyak membaca dan murojaah
Al-Quran. Nah, ini luar biasa penting anak-anakku sekalian, karena kita semua adalah penghafal Al-Quran, dan menghafal Al-Quran itu adalah nikmat Allah yang sangat besar kepada orang-orang yang dipilih, ya. Dan Antuna dan kita semua alhamdulillah dimudahkan oleh Allah menghafal Al-Quran, ya. Kemudian di sini ada banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran, yang dimana salah satunya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali ya. Dan kata Nabi, aku tidaklah membaca kalimat alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Masya Allah, luar biasa. Dari kalimat basmalah yang kita baca saja, ketika kita memulai membaca Al-Quran itu sudah ada belasan huruf di sana. Bagaimana kalau kita membaca hafalan-hafalan kita yang lain? Wow, Masya Allah. Siapa yang mau dapat pahala banyak? Masya Allah, anak-anak solihah semua mau. Barakallahu fikunna, para penghafal Al-Quran. Kalian anak-anak hebat, kalian luar biasa. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penutup nasihat kita kali ini. Jadi Ustazah lepas Antuna yang kelas 4 ini untuk bersama guru pembimbing berikutnya ya. Kemudian di sini ada tugas liburannya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita libur itu lantas kita tidak beribadah ataupun kita tidak membaca Al-Quran. Jadi yang namanya ibadah itu dia kapanpun dan dimanapun selama hayat masih di kandung badan. Dan kapan kita berhenti dari ibadah itu, yaitu nanti kalau kaki kita sudah menginjakkan, ya, kita sudah menginjakkan kaki kita di surganya Allah, baru kita berhenti untuk ibadah. Jadi diperhatikan anakku sekalian, tugas liburannya hafalkan surat Al-Qalam ayat 16 sampai dengan 52, kemudian ditambah surat Al-Mulk ayat 1 sampai 30. Nah, ini dia tugas liburannya. Bagi yang sudah sampai target kemarin Al-Qalam ayat 15. Adapun yang belum, berarti Antuna silahkan hafalkan sisa surah yang ada di juz 29. Karena nanti di kelas 5 insya Allah Antuna langsung masuk ke juz 28. Diperhatikan ya anak-anakku sekalian. Dan kemudian anak-anak solihah, semoga Allah memudahkan Antuna untuk menerapkan nasihat singkat ini ya. Dan Ustazah minta maaf apabila ada kekeliruan dari ucapan ataupun perbuatan di kelas 4 kemarin. Kemudian untuk tugas liburan ini dihafalkan secara mandiri, insya Allah akan distorkan nanti ketika masuk di kelas 5. Semoga Allah memudahkan kita untuk kita berjumpa kembali dan menghilangkan wabah ini dari seluruh negeri kaum muslimin, dan kita bisa belajar bersama ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tutup. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.